Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ujian praktek praktikum dakwah dan tarbiyah. Ini ada beberapa soal atau beberapa tugas. Langsung saja ya, Rik ya. Yang pertama, ada sebuah pertanyaan di sini untuk Torik nanti. Apakah antum berminat dan bahagia untuk menjadi guru? Iya. Kenapa, Rik? Karena agar ilmu yang kita telah dapat kita bisa amalkan dan agar mendapatkan pahala jariah jika mengamalkan ilmu tersebut. Sudah, itu aja. Kemudian yang berikutnya, di sini ada konsep dalam setiap pembelajaran. Ini diringkas menjadi 4 komponen. Yang keempat itu apa saja? Ada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, coba dijelaskan dulu, Pak, apa yang dimaksud dengan keempat tersebut. Tujuan itu apa? Tujuan itu seperti kita memiliki target tertentu. Kalau materi itu tuh tema atau judul yang ingin kita sampaikan. Kalau menurut Torik yang dimaksud dengan metode itu apa? Metode sebuah Bisa jawab nggak? cara dalam belajar. Kalau evaluasi itu jika ada yang salah dibenarkan, jika ada salah pada diri kita benarkan. Kemudian yang berikutnya, tugas yang berikutnya langsung praktek langsung kita mengajar. Silakan Torik praktek langsung dan temanya bebas tentang apa saja. Mulai dari salam sampai penutup. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis yang kita cintai ini. Yang kedua kalinya, salat beriring salam, lalu pakai sanjung agungkan kepada Nabi, kepada baginda alam kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa agama kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamnya, dari zaman kebodohan sampai ke zaman ilmu pengetahuan. Yang ketiga kalinya, duduknya saya di sini akan menyampaikan materi tentang zakat itu dapat membersihkan harta kita. Pengertian zakat dan fungsi. Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan berkembang. Dan fungsi zakat tersebut adalah membersihkan harta. Jadi kita sebagai umat muslim teruslah kita menunaikan zakat dan jangan pelit terhadap harta yang ingin kita keluarkan.
Padahal harta tersebut adalah untuk kepentingan agama kita sendiri. Dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Allah berfirman, "Aqimus sholata wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Keutamaan orang yang menunaikan zakat, yaitu sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam. Mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bahagia. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Jadi pentingnya berzakat yaitu adalah membersihkan harta, dan hukum berzakat adalah wajib karena sebagian dari rukun Islam, dan banyak lagi keutamaan zakat tersebut, baik dari membersihkan harta, mendapat pahala, dan membahagiakan orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulan di sini, janganlah kalian pelit terhadap harta dalam harta untuk kepentingan agama sendiri. Sehingga jika kita pelit, maka kita akan tidak atau susah untuk berbagi. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan disempurnakan oleh doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya masih membahas tentang sebuah pembelajaran. Yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu yang paling sering digunakan ada 5. Yang pertama adalah ceramah, tanya jawab, ketiga demonstrasi, keempat latihan, dan yang terakhir adalah diskusi. Coba Torik jelaskan yang dimaksud dengan ceramah itu apa? Ceramah yaitu menyampaikan di depan umum tentang ilmu-ilmu atau permasalahan dalam agama. Kalau yang dimaksud dengan tanya jawab? Tanya jawab, jika murid atau kita belum tahu tentang sebuah ilmu, maka kita harus tanya. Dan jika kita sudah mengetahui ilmu tersebut, maka kita harus menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang yang banyak. Kalau yang dimaksud dengan demonstrasi? Demonstrasi itu nggak usah. Nggak tahu. Nggak usah. Baik. Lanjut. Yang berikutnya adalah latihan. Yang dimaksud dengan latihan itu apa? Ini, jika kita sudah mendapatkan ilmu, marilah kita untuk mengamalkan atau berlatih sedikit demi sedikit untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Kalau yang dimaksud dengan diskusi apa menurut Farid? Bersama-sama kita untuk berpikir atau bertanya.
atau berbicara bersama. Udah, itu aja. Udah baik, cukup ya Ria.